Menurut saya Jakarta sudah tidak lagi layak untuk menjadi ibu kota. Beban urbanisasi yang berat, kemacetan yang ekstrem, ketimpangan sosial dan ekonomi antara Pulau Jawa dan Pulau Jawa, serta risiko bencana alam yang akan kita hadapi membuat kita harus mencari jalan baru. Sudah waktunya kita memindahkan ibu kota Indonesia. Serius Pak? Bapak ada rencana? Barangkali ada suara masyarakat yang mungkin bisa didengar. Tidak perlu. Kita buat saja rencana ini. IKN, Ibu Kota Nusantara. Hah? Di tengah-tengah COVID kayak gini? Dananya dari mana coba? Terus pakai duit negara gitu? Terus kita gimana? Ah, apaan sih nggak jelas nih pemerintah? Mencari tetap akan dilanjutkan. Kota ini adalah simbol perubahan. Kita tak boleh berhenti hanya karena suara sumbang segelintir orang. Saya setuju Pak. Tapi belakangan ini saya menemukan beberapa hambatan. Yang pertama, masyarakat belum sepenuhnya setuju dengan perencanaan ini, dengan RDTR kita. Yang kedua, itu sekarang itu mulai terjadi banyak konflik tanah antara kita, pemerintah dengan masyarakat. Yang ketiga, ini sangat disayangkan ya, karena mulai banyak investor yang ragu dengan kita. Lalu juga ini yang paling krusial, masyarakat banyak yang menolak. Seperti yang kita tahu sendiri, kita ini sedang zamannya COVID-19, suatu keadaan yang sangat penting. Dan para masyarakat itu lebih memilih kalau kita mengedepankan pembangunan infrastruktur kesehatan dibanding pembangunan IKN yang mereka belum tahu. Jadi Pak, menurut Bapak, apa pembangunan ini bisa dilanjut Pak? Saya tahu ini bukan waktu yang ideal, tapi visi yang besar tidak bisa menunggu situasi yang sempurna. Kalau kita berhenti sekarang, pesan yang disampaikan ke dunia terhadap Indonesia apa? Indonesia takut bermimpi. Tapi Pak, banyak warga di sekitar proyek yang kehilangan rumah dan ingin meminta ganti rugi. Kalau ini berpanjang, ini sudah menjadi masalah sosial Pak. Benar Pak, kami, para investor, memahami semangat pemerintah, semangat Bapak. Tapi kalau dari sisi bisnis, kami juga butuh perhatian Pak. Tanah yang ada di sana itu belum bersih Pak, izinnya juga belum lengkap. Ini membuat investor lain juga menunda komitmen mereka. Kepastian itu akan datang kalau kita menunjukkan keberanian. Kita buktikan saja proyek ini tetap akan berjalan. Kalau kita mundur, siapa yang akan percaya dengan kredibilitas kita? Menurut saya, publik itu bisa percaya sama kita. Tapi masalahnya sekarang adalah publik menilai kita terlalu terburu-buru. Benar. Ada yang bilang kalau kita itu menjalankan proyek-proyek ini itu secara sepihak. Saya juga mendengar dari beberapa masyarakat kalau kita itu tidak mendengarkan suara-suara mereka yang katanya mereka itu terdampak. Pemerintah tidak bisa menjalankan semua pihak. Saya sudah katakan sejak awal, IKN bukan proyek politik, tapi proyek masa depan. Masa depan siapa Pak? Karena yang saya lihat, masa kini mereka di sana yang sedang hancur. Kami tentu akan bersama pemerintah Pak. Tapi mohon kejelasan legalitas. Kami tidak mau terlibat dalam konflik sosial. Melahkan. Kami juga memikirkan nama-nama kami juga.
Baik, semua tetap harus janji. Kita berdaya sendiri. Indonesia tidak boleh berhenti di tangan mimpi yang besar ini. Perubahan dimulai dari keberanian mendengarkan rakyat. Keberlanjutan, karena mimpi besar tidak boleh berhenti di tengah jalan. Perbaikan, menetapkan yang baik, mengganti yang buruk menjadi lebih baik. Terima kasih, terima kasih. Saya lihat masih banyak yang belum tertata. Rumah-rumah di situ bukankah seharusnya sudah direlokasi? Betul, Pak. Banyak hal di lapangan tidak sesuai dengan laporan yang ada di meja. Peta RDTR yang kita susun tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, Pak. Ada desa yang seharusnya dipertahankan, justru digusur demi jalan utama. Kita tidak bisa terus begini. Kita harus melibatkan masyarakat. Kalau masyarakat terus-terusan begini, mereka bisa terus-terusan menolak. Kita perlu revisi. Benar, Pak. Saya dari pihak swasta merasa sangat amat keberatan. Bahkan di sini ada zona perumahan, malah dijadikan kawasan lindung. Kami merasa sangat keberatan dan perlu kejelasan dari komitmen awal kalian, Pak. Terdapat beberapa solusi yang saya bisa tawarkan. Salah satunya adalah revisi RDTR dengan pendekatan baru, yaitu melibatkan masyarakat dan masyarakat adat sebagai sebuah aksi, bukan hanya formalitas. Baik, kita revisi RDTR. Kita libatkan semua pihak. Saya tidak mau kalau proyek ini jadi catatan kelam yang menyakitkan bagi Indonesia. Saya harap dengan revisi-revisi ini, pembangunan bisa terus berlanjut. Revisi tanpa perubahan sikap hanyalah dokumen baru yang menutup luka lama. Awalnya aku percaya ini semua untuk Indonesia yang baru, adil, hijau, inklusif. Tapi sekarang semua rapat hanya bicara tentang tender, target, investor. Tak ada lagi bicara tentang manusia yang kehilangan tanah tinggal rumahnya. Visi misi yang dulu menjadi landasan sekarang hanya menjadi slogan di baliho. Jika membangun ini berarti mengorbankan keadilan, maka aku tak bisa menjadi bagian dari itu. Biarlah sejarah yang menilai. Aku mengundurkan diri. Biarlah sejarah yang menilai. Aku mengundurkan diri. Ini pemimpinnya aja ngundurin diri. Terus siapa yang ngurus IKN? Pembangunan IKN sejak awal sudah dibuat dan direncanakan melalui master plan. Namun sayangnya, kurangnya transparansi dalam proses perencanaannya menimbulkan banyak sekali kericuhan dalam masyarakat. Bahkan, banyak isu-isu yang seharusnya lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Namun, mereka seperti tutup mata akan masalah genting di negeri ini. Dalam prosesnya, RDTR IKN menganut dua pemikiran kepemimpinan yang berbeda, sehingga menghasilkan output yang berbeda pula. Maka dari itu, prosesnya menjadi lebih panjang dan lebih rumit. Nah, oleh karena itu, kita sebagai perencana muda harus menerapkan prinsip 3B, yaitu bijaksana, berkelanjutan, dan bermasyarakat. Kita harus mampu menentukan prioritas sebelum sekadar membangun sebuah kota. Karena sejatinya, kota yang baik bukan hanya kota yang dibangun megah di atas tanah baru, tetapi kota yang tumbuh dari keadilan, kebersamaan, keberlanjutan, serta kepercayaan dari pemerintah, masyarakat,
dan alam sekitar. Sekian pemaparan dari kami.